Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar bersama materi akikoh dan kurban. Pernahkah kamu melihat proses penyembelihan hewan? Tata cara penyembelihan hewan sudah diatur dalam Islam. Ada penyembelihan untuk tujuan konsumsi dan ada penyembelihan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikoh dan kurban adalah dua penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikoh secara bahasa artinya ialah memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat ialah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, hukum akikoh adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Akikoh biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Samurah bin Jundab, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kullu gulamir rahinatum biaqiqatih tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma." Yang artinya, dari Samurah bin Jundah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikohnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan, yaitu kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikoh bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari tersebut juga belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja. Selanjutnya adalah ketentuan hewan akikoh. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikoh ialah yang pertama, kambing atau domba harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Nah, selanjutnya adalah pembagian daging akikoh. Daging akikoh ini diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh disedekahkan semuanya. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari pelaksanaan akikoh. Yang pertama, hikmahnya ialah menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, melindungi anak yang terlahir dari gangguan setan. Yang keempat, menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Yang kelima, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat.
Nah, itu tadi hikmah dari pelaksanaan akikoh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata korroba yang artinya dekat. Sedangkan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Adapun pelaksanaan kurban, hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Adapun ketentuan hewan kurban, jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban ialah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah yang pertama, jika unta ialah unta yang sudah berumur 5 tahun. Adapun sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Selain memenuhi ketentuan umur, hewan kurban harus sehat, organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak cacat, dan tidak kurus kering. Itu tadi ketentuan dari hewan yang dijadikan kurban. Ketentuan lainnya untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau bisa untuk kurban sejumlah 7 orang. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah, yang artinya diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah, ia berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Nah, selanjutnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Yang pertama ialah setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian tidak ada perbedaan waktu, baik itu siang ataupun malam.
penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Yang penting sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Adapun tempat yang disunnahkan untuk menyembelih adalah berada di tanah yang lapang. Kemudian orang yang berkurban disunnahkan untuk menyembelih sendiri. Namun jika belum mampu atau ada halangan, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ialah pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, yaitu belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, maka dia boleh mengambil daging kurban itu, namun maksimal adalah sepertiganya. Selanjutnya adalah hikmah dari pelaksanaan kurban. Yang pertama, tentunya dengan melaksanakan kurban, maka kita telah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Yang keempat, mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan juga tidak kikir. Kemudian yang kelima, mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Nah, anak-anakku, akikoh dan kurban merupakan amal soleh yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan sarana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan melatih menumbuhkan kepedulian kepada umat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.